Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada inisiasi ke-6 mata kuliah Kontrol dan Audit Sistem Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang audit manajemen. Audit sistem informasi memiliki tanggung jawab menyediakan dukungan bagi aspek yang berhubungan dengan komputer pada audit keuangan. Hal ini dilakukan dengan cakupan audit yang memadai pada sistem informasi yang digunakan organisasi. Perencanaan audit sistem informasi melibatkan bagaimana mendefinisikan area yang diaudit. Hal ini dapat dilakukan dengan review terhadap sistem bisnis, sistem yang sedang dikembangkan, manajemen fasilitas sistem informasi, pengendalian keamanan dan recovery, efisiensi dan efektivitas sistem informasi. Sasaran dalam audit sistem informasi untuk mengulas, menilai, dan melaporkan yang pertama, kelayakan, kecukupan, dan penerapan standar operasi sistem informasi. Yang kedua, kelayakan, kecukupan, dan penerapan standar pengembangan sistem. Yang ketiga, tingkat kepatuhan terhadap standar organisasi. Yang keempat, keamanan terhadap investasi sistem informasi organisasi, kecukupan pengaturan kontingensi. Yang keenam, kelengkapan dan ketepatan informasi yang diproses oleh komputer. Yang ketujuh, apakah semua sumber daya komputer telah digunakan secara optimal. Yang kedelapan, kelayakan sistem aplikasi yang dikembangkan. Fungsi audit sistem informasi dan fungsi audit umum terdapat berbagai pandangan berbeda. Pandangan yang pertama yang biasanya diyakini oleh auditor sistem informasi sendiri bahwa setiap audit terhadap pengendalian yang melibatkan komputer hendaknya dilakukan oleh auditor sistem informasi profesional. Pandangan yang berlawanan meyakini auditor sistem informasi dan auditor umum haruslah terintegrasi seutuhnya. Di antara kedua pandangan tadi masih ada pandangan lain yang lebih banyak diyakini secara umum, bahwa ada keuntungan pada beberapa area audit yang melibatkan review terhadap sistem komputer apabila dilakukan oleh auditor umum yang memahami sistem informasi. Audit sistem informasi dapat juga dipandang sebagai fungsi pendukung terhadap keseluruhan fungsi audit internal dan mungkin melibatkan pengembangan alat atau metode komputasi audit, membantu auditor non-sistem informasi, bahkan pelatihan terhadap auditor non-sistem informasi. Auditor sistem informasi bisa juga dilibatkan dalam pengembangan prosedur pengendalian untuk penggunaan komputer pada lingkungan internal dengan memastikan hasil penelitian sistem informasi yang lebih modern dan teknik audit sistem informasi diterapkan. Sistem informasi bisnis, review terhadap sistem bisnis termasuk audit terhadap aplikasi sistem, audit kecurangan, audit kepatuhan, audit keuangan, audit operasional, recovery audit, dan audit pengembangan sistem. Dalam merancang prosedur audit, auditor harus melakukan pengujian untuk memperoleh barang bukti. Hal ini berarti auditor harus tahu apa yang akan dicari. Tidak semua pengendalian diuji. Untuk menjamin audit efektif secara biaya, auditor harus mencari pengendalian umum di mana berbagai tujuan pengendalian akan dicakup. Pengendalian internal yang efektif hanya dapat dicapai apabila semua orang menginginkan pengendalian internal yang efektif dan bekerja sama untuk mencapai hal tersebut. Audit berbasis tim telah lama disukai dalam pendekatan audit terintegrasi. Sebagaimana biasanya dalam kerjasama tim, kesuksesan bergantung pada tujuan bersama dan partisipasi penuh. Pada masa sekarang, pendekatan audit berbasis tim perlu diangkat ke level berikutnya, di mana memasukkan manajemen dan staf yang sedang dievaluasi. Audit berbasis tim yang sesungguhnya dapat menyediakan akses bagi tim terhadap kemampuan khusus individu yang menjadi anggotanya, sekaligus mengidentifikasi area di mana kemampuan khusus sangat dibutuhkan tetapi tidak tersedia. Alat yang tersedia bagi auditor sistem informasi bukan hanya berupa CAAT
atau Computer Assisted Auditing Techniques, alat standar lain seperti wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Alat evaluasi pengendali seperti CAAT, Test Data Generators, dan aplikasi flowcharting dapat dikomunikasikan dengan perangkat lunak audit khusus, perangkat lunak audit umum, aplikasi utilitas, dan berbagai aplikasi non-audit seperti aplikasi pelaporan dan General Query Language, perangkat lunak analisis risiko, perencanaan audit, dan otomatisasi kertas kerja biasanya sangat berguna juga. Audit Manager bertanggung jawab terhadap jaminan kualitas audit sistem informasi. Pada prakteknya, hal ini akan melibatkan review pekerjaan audit oleh auditor sistem informasi lain atau audit secara manajemen. Ketika jaminan kualitas tersebut tidak dapat diperoleh dari dalam, maka sumber luar dapat digunakan. Sumber luar ini dapat datang dari berbagai tempat atau organisasi seperti perusahaan konsultan dan auditor eksternal independen. Oke teman-teman, itulah pemaparan singkat tentang audit manajemen. Teruslah mencari dari sumber-sumber lain untuk melengkapi kehausan Anda akan ilmu pengetahuan. Oke, tetap semangat, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.